Siang Om. Ya, siang. Izin nama saya Dusilo dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Saya izin wawancara untuk Wawancara apa Om? tentang ternak lele. Ya. Wawancara apa dulu nih? Dimulai dari mana dulu? Saya di sini wawancara tentang bagaimana modal usaha ternak lele dalam bidang perumahan ini. Dari segi apanya dulu atau dari awal mulai apa gimana? Dari awal mulai. Dari awal mulai. Kalau dari awal mulai sih dari pertama modal ya, kalau modal sih nggak seberapa karena kan ini skala rumah cuman skala kecil aja, iseng-iseng aja. Jadi hanya manfaatin waktu luang aja, jadi biar ada hasilnya juga. Modal awal sih nggak seberapa karena kan emang skala rumahan kecil, jadi hanya memanfaatkan waktu luang aja biar nggak jenuh juga di rumah, dan juga kan ada sedikit hasilnya walaupun sedikit. Kalau dari segi modal sih ya paling dari pertama kan bangun kolamnya dulu. Di sini saya bangun pakai kolam beton ya, kolam permanen, ya kurang lebih paling 2 juta aja sih walau modal kolam mah, dengan biaya jasa tukangnya. Terus yang kedua dari segi di sini kan saya cuma hanya pembesaran ikan doang, nggak melakukan pembenihan. Jadi saya beli benihnya di luar, cuma dibesarin doang di sini. Paling dari beli benih sih karena kolam kecil paling muat 500 ekor aja udah maksimal dengan skala 4 kali 3 meter ini. Terus 500 meter itu kalau nggak salah 500 ekor ya. Modalnya paling 200.000, 200.000 ya modal benih. Terus dari pakan paling dari benih ke panen itu butuh waktu 2 bulan aja karena dipus dengan pelet. Kurang lebih modal pakannya sekitar 1 juta sih. Jadi dari 500 ekor tersebut yang saya tebar paling kepanen ya 80% udah paling jago, jadi paling sekitar 400 ekoran bisa saya panen. Sisanya mengalami kematian, kayak lele kan ada sifat kanibalnya. Tukang bunuh teman sendiri ya. Iya. Terus kenapa memilih ternak lele usaha ini idenya? Kenapa memilih ternak usaha lele ini? Karena mudah aja. Di samping mudah, karena hobi juga sih salah satunya. Jadi saya senang sama ikan, senang ngasih makan ikan. Jadi melihat ikan itu tidak stres gitu. Di samping itu kan ada laba juga yang diperoleh walaupun kecil. Kenapa pemenihan lele dan dibesarkan dengan metodenya lele disebut ini? Kenapa pembenihan ikan lele dan pembesaran dan metodenya kenapa itu? Pakai metode apa? Ya. Kalau di sini sih saya pakai metode RAS. RAS itu jadi metode bioflok. Jadi bioflok itu saya mengandalkan bantuan dari aerator, jadi bantuan dari oksigen. Alatnya ada. Jadi karena sekarang lagi saya panen, sebenarnya saya panennya berkala sih, nggak sekaligus. Jadi ini yang panen yang terakhir. Jadi misalkan ada pesanan dari rumah makan atau dari pecel lele yang udah langganan, misalkan pesan 10 kilo, 20 kilo, jadi saya ambil berkala gitu. Karena emang dipisahkan kolamnya juga, jadi kolam sebelah sini untuk yang besar, sebelah sini untuk yang masih proses pembesaran. Berapa lama dari awal terbar benih ke panen? Berapa lama sih tadi sudah saya jelaskan ya, paling 2 bulan sih waktunya. Berapa modal yang dikeluarkan untuk usaha lele ini dari awal sampai panen? Dari pembenihan aja ya, karena kan kalau kolam kan modal
kolam kan hanya sekali aja ya. Kalau pembenihan kan berkali-kali ya. Ya. Paling ya benih itu paling 300.000, 500 ekor ya. Terus pakan paling 1 juta, sisanya operasional. Operasional itu semacam listrik, aerator. Dari 2 bulan itu ya sekitar 200.000 ya, kurang lebih 1.500.000 doang. Berapa ketika sudah waktunya panen biasanya mencapai berapa kilo lele segini? Karena saya panennya bertahap, dari 500 ekor itu paling kan yang saya panen 90% dari total yang saya tebar. Jadi saya biasanya sih panen ukuran 1 kilo itu ukuran 6 ekor. Jadi tinggal dibagikan aja. Estimasi sih perkiraan saya yang sudah ya 1 ekornya kan saya jual 25.000. Ya dapatlah 100 kilo 1 kintal dari 500 ekor itu. Kurang lebih ya hampir 50% dari modal sih untungnya. Cuman kan ya kita nggak fokus di sini juga, hanya kembali lagi hanya sifat hobi dan iseng aja biar ada kegiatan gitu. Apakah selama ini ada kerugian dari usaha lele ini? Kalau bicara tentang kerugian, kalau usaha pasti ada, walaupun diminimalisir pasti ada kerugian. Pertama dari kematian ikannya, entah itu ikan tersebut mengalami kanibal atau ya kena penyakit lah gitu. Ya kerugian itu 10% sih kalau dari segi populasi ikan yang saya tebar, 10% ya pasti ada lah. Cuman pasti ketutup juga sih sama ikan yang saya jual. Jadi kurang lebih sih keseluruhannya ya untung gitu walaupun kecil. Apa pemasaran ikan yang seperti ini? Apakah yang mengolah sendiri atau pengumpulan? Cara pemasarannya kadang saya diolah sendiri, jadi ikan itu saya bersihkan, terus saya kasih bumbu, saya packing. Jadi saya jual melalui Tokopedia atau melalui online semacam marketplace, jadi bisa kirim instan gitu. Jadi semacam saya jadiin frozen. Kebetulan sih stok frozennya lagi kosong di freezer. Jadi yang pertama itu, yang kedua biasanya ya ada langganan semacam warung nasi padang atau pecel lele yang pesan. Dari segi laba dan rugi, apakah usaha skala rumahan ini penghasilan? Gimana? Dari segi laba dan rugi, apakah usaha lele skala rumahan ini menghasilkan? Menghasilkan ya. Kalau bicara menghasilkan walaupun tipis ya pasti menghasilkan ya. Bisa saya bilang sih dari modal keseluruhan dikurangi operasional, dikurangi HPP, harga pokok penjualan, semacam ya makan ikan, bibit, semacam kayak gitu ya. Ya bisa dibilang sih 40% untung ya dari modal. Omset keseluruhan berapa setelah dikurangin modal dan dikurangin pakan, dikurangin mesin sama bibit dan operasional? Modal keseluruhan sih nggak nentu ya, karena kan kadang emang lagi bagus, kadang lagi kurang bagus. Jadi ya estimasi paling kecil sih untungnya dari 2 bulan panen itu sekitar ya 2.500.000 lah paling kecil. Bicara paling besar sih sekitar 3.500.000 gitu. Makasih ya Om, udah Oh udah wawancara wawancaranya. saya. Ya. Oh siap, Makasih Om. sama-sama.